Selamat siang Ibu Sofi dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang tugas malpraktik sunat laser yang menyebabkan cedera genital pada anak, analisis etika kedokteran, profesional integrity, dan aspek hukum. Lalu ini ada mata kelompok kami, semuanya lengkap. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Kasus malpraktik ini terjadi di tahun 2025 di Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, yaitu yang menyebabkan cedera genital berat pada anak 10 tahun yang dilakukan oleh perawat praktik mandiri tanpa dokter dan tidak ada persetujuan tertulis atau informed consent, yang berakibat korban harus mengalami operasi rekonstruksi alat kelamin terjadi sebanyak 5-6 kali dan mengalami trauma psikologis tentunya teman-teman. Nah, kasus ini mencerminkan tentang pelanggaran standar kompetensi dan integritas profesi, serta menyoroti masalah yang pertama yaitu keselamatan pasien, lalu kedua kewenangan tenaga kesehatan, yang ketiga etika dokter dan profesionalisme, yang keempat perlindungan hukum pasien. Menurut data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2023 sampai 2025 menunjukkan ada 51 kasus dugaan malpraktik dengan 8 kasus akibat kelalaian dan kesalahan prosedur. Selanjutnya ada rumusan masalah terdapat 4 poin. Di poin pertama, bagaimana kronologi dugaan malpraktik sunat laser di Kabupaten Kerinci ini bisa terjadi. Lalu yang kedua, bagaimana unsur pelanggaran profesional dan integritas tenaga kesehatan bisa terjadi pada malpraktik ini. Lalu yang ketiga, bagaimana keterkaitan profesional integrity, etika kedokteran, dan juga resiko dari kejadian malpraktik. Dan yang terakhir, bagaimana upaya pencegahan agar tindakan malpraktik sunat laser ini tidak terjadi lagi. Selanjutnya adalah tujuan kita dari penjelasan kali ini itu secara umum ingin menjelaskan tentang bagaimana sih pelanggaran kewenangan dan kelalaian prosedur, terutama dalam kasus malpraktik sunat laser ini. Serta kita ingin menegaskan juga tentang pentingnya integritas profesional dalam meningkatkan keselamatan pasien dan juga untuk layanan kesehatan. Nah, untuk tujuan terkhususnya kita yang pertama itu ingin mendeskripsikan mengenai kasus secara faktual dan kronologis malpraktik sunat laser ini, dan yang kedua adalah mengidentifikasikan pelanggaran etika dan integritas profesional yang terjadi dalam malpraktik ini. Ketiga, kita ingin menganalisis tentang hubungan antara profesional dengan integritas dan juga risiko malpraktik. Dan yang terakhir adalah merumuskan rekomendasi perbaikan untuk praktik medis yang lebih baik. Untuk selanjutnya masuk ke uraian kasus. Secara mendalamnya itu, singkatnya itu, sunat laser itu dilakukan oleh perawatan di praktik mandiri tanpa adanya supervisi dari dokter. Itu pada tanggal 19 Oktober 2025 dibantu oleh mahasiswa magang, dan itu tanpa informasi konsen yang jelas, dan itu menyebabkan terjadi kesalahan medis, yaitu ada cedera berat saat tindakan sunat laser, sehingga bagian alat kelamin korban itu terpotong, menyebabkan pendarahan hebat dan komplikasi yang serius. Dampak pada korban jelas itu mengalami trauma psikologis berat dan juga mengalami kesulitan buang air kecil dan juga menjalani 5 operasi rekonstruksi. Untuk pelaku juga itu tidak konsisten menanggung biaya pengobatannya, jadi cuma pas awal-awal aja, tapi untuk pas selanjutnya itu diabaikan, sehingga kasus itu kemudian diviralkan dan dilaporkan ke kepolisian untuk proses etik dan hukum. Baik, selanjutnya ada kerangka konseptual. Yang pertama yaitu integritas profesional, di mana sebagai tenaga kesehatan kita harus punya sikap integritas, seperti contohnya jujur dan juga tanggung jawab. Selain itu juga mementingkan kepentingan pasien terlebih dahulu. Selanjutnya kita juga harus bertindak
kompetensi dari diri kita sendiri. Kemudian ada kode eki atau kode etik kedokteran Indonesia yang merupakan landasan moral dan profesional yang mengatur bagaimana tenaga medis harus bersikap serta mengambil keputusan klinis. Di dalam kode etik sendiri ini terdapat prinsip-prinsip seperti non-maleficence, kemudian ada beneficence, ada kerahasiaan serta penghormatan terhadap otonomi pasien. Selanjutnya ada malpraktik medis, yaitu kegagalan dalam memenuhi standar dari profesi itu sendiri sehingga merugikan pasien. Contohnya keterlambatan dalam tindakan, kemudian tindakan yang tidak sesuai dan lain sebagainya. Dan selanjutnya yang terakhir ada keselamatan pasien yang diatur dalam Permenkes atau Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017. Baik, ini adalah tinjauan pustaka yang kami temukan dalam penelitian kali ini. Yang pertama adalah pengertian sunat laser. Jadi sunat laser sendiri merupakan tindakan medis untuk menghilangkan preputium menggunakan energi panas seperti laser atau thermocouple. Dan juga kelebihan dari sunat laser sendiri itu menghasilkan sayatan yang lebih presisi dan juga minimalnya terjadi perdarahan. Dan juga sunat laser itu penyembuhannya cenderung lebih cepat. Tentunya meskipun sunat laser itu aman, pastinya juga ada resiko-resiko yang terjadi, seperti luka bakar yang berlebihan, kemudian ada edema dan juga iritasi apabila energi panas dari alat itu tidak terkontrol dengan baik. Lalu komplikasi itu biasanya terjadi juga ketika tenaga kerja atau tenaga medisnya itu tidak menggunakan perangkat atau alat-alat yang sesuai standar medis gitu. Terus yang sering terjadi juga itu terjadi infeksi pada area genital pasien itu karena pasien sendiri itu kurang menjaga kebersihan area genitalnya, sehingga ketika ada luka yang terbuka dan area tersebut tidak dijaga kebersihannya, maka kuman-kuman akan masuk, terjadilah infeksi. Lalu ada prinsip perawatan pasca sunat laser untuk meminimalisir atau menghindari resiko-resiko yang terjadi. Tujuan perawatan ini tentunya untuk menjaga kebersihan luka, mengurangi inflamasi, dan juga mencegah infeksi. Perawatan yang bisa kita lakukan yaitu seperti pembersihan pada area luka menggunakan antiseptik. Lalu bisa juga kita mengoleskan salep antibiotik kepada area luka. Lalu kita juga bisa memantau seperti kayak ini, tanda-tanda terjadinya infeksi gitu kita harus tetap pantau. Lalu pasien juga dianjurkan menggunakan pakaian-pakaian longgar dan juga mengurangi aktivitas fisik guna mempercepat penyembuhan. Kemudian ada etika kedokteran dan kompetensi klinis dalam tindakan sunat. Jadi pelaksanaan sunat ini harus memenuhi prinsip-prinsip etika kedokteran seperti non-maleficence, beneficence, autonomi, dan justice. Jadi dokter wajib bertindak sesuai dengan kompetensi dan juga berlandaskan ilmu pengetahuan yang mutakhir serta menolak tindakan di luar kewenangan. Lalu ada integritas profesional sebagai faktor pencegah malpraktik. Karena keselamatan tindakan itu lebih banyak dipengaruhi oleh kompetensi dan juga komitmen dari tenaga kerja sendiri daripada teknologi yang digunakan. Jadi penelitian ini menunjukkan bahwa komplikasi berat itu jauh lebih sering terjadi dikarenakan tenaga medis itu sering mengabaikan standar klinis yang seharusnya itu dilakukan, tapi mereka mengabaikan, maka dari itulah terjadinya komplikasi berat kepada pasien yang sunat laser. Oleh karena itu, kejujuran, transparansi resiko dan juga penolakan praktik yang berorientasi komersial semata itu menjadi salah satu bagian dari integritas yang harus kita jaga. Oke, selanjutnya masuk ke sesi pembahasan dari kasus ini. Nah, kasus ini itu bisa disebut sebagai kasus malpraktik karena yang pertama, yaitu melanggar standar integritas profesional, lagi-lagi tidak melakukan kegiatan atau tindakan yang sesuai dengan kompetensinya. Nah, pelaku itu adalah seorang perawat
perawat dan juga dibantu oleh mahasiswa magang, di mana mereka itu tidak ada supervisi dokter. Jadi mereka melakukan tindakan sunat laser ini tuh seenaknya saja dan mengakibatkan kasus seperti itu bisa terjadi. Nah, selanjutnya ada kejujuran dan informed consent. Seharusnya dari pihak pelaku, dari pihak klinik ya, itu memberitahukan risiko apa saja yang mungkin terjadi ketika dilakukannya tindakan sunat laser ini. Lalu ada juga prioritas keselamatan pasien. Lucunya di kasus ini itu di kliniknya itu tidak ada SOP, tidak ada standar operasional, terus tidak ada juga pencegahan kelola resiko. Nah, seharusnya ketika klinik itu memutuskan untuk menyediakan layanan sunat gitu ya, mereka tuh harus membuat SOP sehingga perawat maksudnya tenaga kesehatan yang melakukan tindakan sunat laser ini itu bisa mengikuti arahan dari SOP tersebut. Lalu ada juga tanggung jawab etik. Nah, tadi sudah dijelaskan juga bahwa ketika terjadi kasus ini, pihak klinik atau pelaku itu tuh hanya bertanggung jawab di awal. Mereka tuh nggak melakukan tindakan yang profesional. Harusnya ketika mereka melakukan kesalahan, ya harus dipandu sampai akhir gitu. Nggak cuma di awal-awal doang terus dilepas begitu saja. Terus yang terakhir adalah tidak melakukan tindakan komersial yang membahayakan. Tindakan sunat laser ini kan sebenarnya bukan termasuk dalam tindakan pengobatan gitu ya, tapi merupakan tindakan pilihan yang bisa dilandaskan atas layanan komersial. Ketika kita memutuskan untuk melakukan tindakan layanan komersial, maka kita harus mengedepankan prinsip keselamatan pasien. Tapi dalam kasus ini, klinik tersebut tidak melakukannya. Lalu selanjutnya di sini ada hubungan integritas profesional dan malpraktik. Ketika integritas profesional diapakan, apa yang dapat terjadi sih? Yaitu tenaga kesehatan cenderung melakukan tindakan di luar kewenangannya. Lalu resiko komplikasi dapat meningkat karena prosedurnya itu tidak dilakukan sesuai dengan kompetensinya gitu. Lalu teknologi laser ini bisa menjadi berbahaya kalau dilakukannya tidak dipelajari dulu gitu dengan kompetensinya yang tidak memadai gitu. Terus kepercayaan publik terhadap tenaga kesehatan dapat menurun. Dan demikian integritas profesional bukan hanya prinsip etis, tetapi mekanisme utama pencegahan malpraktik. Oke, selanjutnya itu ada pelanggaran dari sisi etika. Nah, di sisi etika itu ada 4 prinsipnya ya. Yang pertama itu ada non-malfeasance. Prinsip ini itu mengedepankan prinsip do no harm. Jadi ketika kita sebagai tenaga medis atau tenaga kesehatan itu pastinya harus mengedepankan prinsip bahwa kita itu tidak boleh menyakiti pasien kita gitu. Tapi di kenyataannya kondisi di kasus ini mereka tuh malah secara tidak sengaja itu mencederai dan membuat korban itu merasakan kesakitan dan komplikasi berat gitu. Lalu yang kedua itu ada beneficence. Ketika kita melakukan tindakan medis itu pastinya kita ingin membuat suatu keuntungan gitu. Tapi di kasus ini tuh malah sebaliknya, bukan keuntungan yang didapat, malah komplikasi atau kesakitan yang harus dirasakan oleh korban. Lalu ada juga prinsip otonomi. Nah, ketika kita melakukan tindakan medis, sudah seharusnya sebagai tenaga kesehatan itu memberikan sebuah ruang gitu ya untuk keluarga pasien atau dari pasien sendiri untuk menentukan tindakan apa yang seharusnya mereka dapatkan nantinya. Tapi di kasus ini itu tidak ada seperti itu sehingga korban itu merasakan kasusnya, jadi genitalnya itu secara tidak sengaja itu bisa terpotong. Lalu yang terakhir itu adalah justice. Sudah pasti ketika kita sebagai tenaga kesehatan itu harus mendapatkan prinsip adil. Jadi korban ini itu secara tidak sengaja juga ya, dia itu jadi korban dari kelalaian tenaga medis tersebut. Nah, kalau dari sisi hukumnya itu ada di kasus ini melanggar beberapa UU, yaitu UU Praktik Kedokteran, UU Tenaga Kesehatan, UU Perlindungan Anak, dan pasal-pasal tentang kelalaian dan keselamatan pasien. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi kasus dugaan malpraktik sunat laser di Kerinci ini menunjukkan bahwa pelanggaran integritas profesional itu berdampak lebih jauh melampaui kesalahan teknisnya. Jadi tindakan medis itu dilakukan oleh tenaga kesehatan yang tidak berwenang dan tanpa supervisi dokter, sehingga melanggar beberapa prinsip, yaitu seperti kodeki, keselamatan pasien, serta
aturan perizinan medis. Tidak adanya informed consent, SOP dan pemantauan pasca tindakan itu menegaskan bahwa kegagalan dalam menjaga standar pelayanan yang berakibat pasien itu mengalami kerusakan fisik serta trauma psikolog. Dan kasus ini tuh bisa menjadi refleksi penting untuk memperkuat etika, kompetensi, dan juga pengawasan layanan kesehatan di Indonesia. Berikut adalah beberapa saran yang kelompok kami berikan. Yang pertama itu adalah memperketat regulasi dan pengawasan praktik medis beresiko. Jadi pemerintah itu juga perlu memastikan lagi operator itu memiliki kewenangan serta alat yang memenuhi standar dan SOP supaya dijalankan secara konsisten. Lalu yang kedua itu ada memperkuat pendidikan integritas profesional di institusi kesehatan. Pembelajaran ini tidak hanya fokus pada keterampilan teknis, tetapi juga pada etika serta batas kewenangannya. Lalu yang ketiga itu ada meningkatkan edukasi masyarakat tentang pemilihan tenaga kesehatan yang kompeten. Lalu yang keempat itu ada penegakan hukum dan sanksi etik yang tegas. Tindakan tegas itu penting untuk menjaga standar kompetensi dan memulihkan kepercayaan masyarakat lagi. Lalu yang terakhir itu adalah membangun budaya keselamatan pasien di fasilitas kesehatan. Jadi setiap prosedur itu harus memiliki SOP yang jelas, dokumentasi lengkap, serta supervisi yang memadai. Baik, itu saja dari kelompok kami. Mungkin ada yang ingin bertanya. Salah satu toin.
Baik, izin menjawab dari pertanyaan Nadine dulu ya. Nah, pemerintah itu maksudnya pemerintah memberikan perlindungan buat korban malpraktik. Yang pertama itu ada pengaduan resmi ke MKDKI, lalu MKEG, Dinas Kesehatan dan Kepolisian. Yang kedua ada hak ganti rugi menurut UU Kesehatan tahun 2023 dan KUH Perdata. Lalu ada akses rekam medis, informed consent, dan mediasi. Lalu yang keempat ada sanksi berupa pencabutan STR atau SIP, denda atau pidana. Nah, kenapa malpraktik sendiri ini masih bisa terjadi? Ini karena ada banyak sekali sebab. Yang pertama ada pengawasan lemah dan tidak merata. Lalu ada akses layanan kesehatan yang kurang merata sehingga masyarakat memilih praktik yang tidak resmi. Lalu kurangnya kompetensi atau pelatihan pada beberapa tenaga kesehatan. Yang keempat ada beban kerja yang tinggi, yaitu bisa terjadi rawan error. Lalu yang terakhir ada masyarakat jarangnya melapor sehingga kasus-kasus tidak tercatat. Lalu yang bisa disimpulkan malpraktik ini masih muncul bukan karena kurang pengawasan atau kurang layanan yang baik, tapi terjadi karena ada kombinasi keduanya ditambah kompetensi yang tidak merata dan pelaporannya yang tidak dilaporkan secara langsung seperti itu. Apakah menjawab? Oke, terima kasih. Saya izin menjawab pertanyaan yang pertama dari Kak Gabriela itu, bagaimana upaya pemerintah mengurangi risiko malpraktik dalam praktik mandiri. Jadi pemerintah itu telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi risiko malpraktik di praktik mandiri itu, terutama melalui penguatan regulasi dan juga penegasan batas kewenangan tenaga medis sehingga agar tindakan invasif itu hanya dilakukan oleh dokter berizin. Pengawasan fasilitas kesehatan itu terus dilakukan oleh Dinas Kesehatan melalui kayak inspeksi rutin dan juga penertiban praktik legal disertai pemberian sanksi administratif sampai pidana bagi pelanggar. Selain itu pemerintah juga mendorong kayak peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan dan juga sertifikasi berkelanjutan itu loh. Terus juga melakukan edukasi kepada masyarakat agar lebih selektif memilih layanan medis yang legal dan aman. Upaya-upaya ini tujuannya untuk memastikan supaya pelayanan kesehatan berjalan sesuai standar aman dan juga melindungi keselamatan pasien. Apakah menjawab? Untuk pertanyaan kedua, siapa? Yang pertanyaan keduanya itu kan tentang pelatihan sertifikasi sunat laser. Jadi sunat laser itu sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang. Jadi operator itu harus melalui pertama itu pelatihan prosedur sunat modern dulu, berisi teknik bedah kecil, terus penggunaan alatnya. Terus yang kedua itu harus adanya sertifikasi kompetensi. Itu diberikan oleh lembaga resmi atau organisasi profesi medis seperti dokter umum, dokter bedah, atau tenaga kesehatan yang berkewenangan khusus. Lalu yang ketiga itu ada supervisi dan perizinan praktik. Jadi operator itu wajib memiliki izin praktik bekerja di fasilitas kesehatan legal. Lalu mengapa sunat laser itu masih dilakukan meski ada risiko komplikasi? Jadi yang pertama itu karena proses lebih cepat dan minim pendarahan. Jadi laser itu kan membantu koagulasi pembuluh darah sehingga dinilai lebih praktis dan efisien. Lalu yang kedua itu hasil lukanya dianggap lebih rapi. Banyak orang percaya sunat laser itu memberikan hasil estetis yang lebih baik. Lalu ada yang ketiga itu
permintaan masyarakat yang tinggi. Masyarakat itu sering memilih metode yang modern sehingga klinik tetap menawarkan layanan ini. Lalu ada kurangnya edukasi tentang risiko. Jadi banyak orang yang tidak tahu bahwa laser itu tetap memiliki bahaya seperti luka bakar, infeksi, cedera jaringan atau cacat permanen jika dilakukan secara tidak tepat. Apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih teman-teman. Sekian dari presentasi kelompok 6. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Nggak apa-apa, kembali nanti ya. Close dulu sekali lagi untuk